Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ya, Bapak akan menjelaskan pembahasan mengenai LKS kimia kelas 11 ya. Kimia kelas 11 untuk yang bab pertama dulu kan belum sempat dibahas ya, karena berbagai kesibukan. Oke, langsung saja ya. Kita mulai saja pembahasannya. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah untuk yang pilihan gandanya ya, dari nomor 1 sampai nomor 15. Oke, untuk soal yang pertama, uji kompetensi bab 1. Nah, di sini ada reaksi-reaksi kimia ya. Jadi ada 4 reaksi kimia. Ada H3PO4, kemudian HS dengan H+, kemudian SO42- dan NO3 sama NH3 plus H2O. Nah, di sini suruh untuk mencari asam ya. Jadi pasangan yang kedua spesiesnya berfungsi sebagai asam menurut konsep Bronsted-Lowry adalah. Oke, sebelum kita menjawab, kita harus tahu dulu konsep asam basa Bronsted-Lowry ya. Jadi asam basa menurut Bronsted-Lowry, kalau asam itu apa? Zat yang mendonorkan H+, sedangkan basanya apa? Zat yang menerima H+. Jadi asam mendonorkan, basa yang menerima apa? H+-nya. Oke, langsung kita bahas satu persatu. Di sini kan ada 4 ya. Oke. Nah, untuk yang pertama ini ya, H3PO4 menjadi H2PO4- plus H+. Oke. Nah, kita lihat dulu ruas kiri sama ruas kanan. Ada nggak senyawa yang identik? Oh, ada. Ini ada H3PO4, ini ada H2PO4-. Nah, kalau kalian lihat H3PO4 ini kan sepertinya mengurai ya, diuraikan menjadi H2PO4. Nah, jadi H-nya kan awalnya kan 3, kemudian ternyata berkurang 1. Nah, misal kalau kita balik ya, dari kanan ke kiri. Ya. Jadi kalau untuk menjadi H3PO4, H2PO4- itu kan pasti dia menerima apa? Menerima H+ ya. Menerima H+. Oke, di sini kita lihat yang pasti saja. Nah, yang kita lihat pastinya yang ini kan, yang sebelah kanan kan, karena yang sebelah kiri cuma sendiri. Jadi yang sebelah kanan H2PO4 dia kan menerima H+. Kalau menerima apa? Dia bersifat basa. Oke, kemudian kalau asam basa Bronsted-Lowry itu kan ada asam basa konjugasinya ya. Nah, di mana ruas sebelah kirinya atau ruas yang berlawanannya yang selisih 1 H+ itu kebalikannya. Misalnya kalau ini H2PO4 ini basa, maka untuk ruas kirinya dia bersifat asam seperti itu. Kemudian nomor 2, HS- ditambah dengan H+ menjadi H2S. Nah, sama juga lihat senyawa yang identik ya. Jadi ini ada H2S sama HS. Nah, yang memungkinkan senyawa itu melepas atau menangkap kan yang ruas sebelah kiri. Nah, di sini HS ini apa? Untuk menjadi H2S dia kan menangkap ya. Tadi kalau menangkap apa? Menangkap H+, dia bersifat basa. Maka di sini HS-nya ini bersifat basa, kemudian pasangannya di ruas kebalikannya, di ruas kanan, maka dia sifatnya adalah asam. Oke, kemudian untuk yang nomor 3, di sini SO42- ditambah HNO3 menjadi HSO4- plus NO3. Lihat, di sini ada 2 yang identik ya, SO4 sama H2SO4, HNO3 menjadi NO3. Nah, di sini
kita lihat dulu untuk SO4 ya. SO4 ini menjadi HSO4, berarti dia apa? Dia ketambahan 1 H+. Nah, H+-nya itu didapat dari yang satu ruas juga, itu dari HNO3. Jadi H-nya ini ditransfer atau didonorkan ke SO4. Oke. Kemudian kalau kita lihat sebelah kanan ya, di sini kan HSO4 untuk menjadi SO4 dia harus menghilangkan 1 H+, maka H+-nya itu didonorkan ke NO3-. Nah, tadi siapa? Kalau yang mendonorkan itu asam, yang menerima basa. Yang ini karena HSO4 ini mendonorkan berarti sifatnya asam. Kemudian NO3- karena dia menerima sifatnya basa. Nah, jadi pasangannya gini ya, pasangannya itu antar ruas ya. Jadi kalau asam yang ini ya, asam HNO3, pasangannya apa? Pasangannya basa yang NO3. Kemudian asamnya yang HSO4 ini pasangannya mana? Pasangan yang ruas sebaliknya, yaitu SO4 2-. Kemudian nomor 4, NH3 plus ditambah H2O menjadi NH4 plus OH-. Nah, di sini NH3 dia ini kan identik dengan NH4. Nah, NH-nya kan awalnya 3 menjadi 4, dapat H dari mana? Dari H2O. Oke, kalau dia menerima H+, maka sifatnya apa? Basa. Sedangkan H2O-nya karena dia mendonorkan atau mentransfer H+, maka sifatnya asam. Nah, ini begitu juga dengan yang sebaliknya. NH4 dia donorkan ke OH- supaya jadi H2O, maka yang mendonorkan apa? Asam, yang menerima basa. Maka dapat kita klarifikasikan bahwa yang asam itu apa? H3PO4 yang ini, kemudian H2S, kemudian HNO3, HSO4-, H2O sama NH4. Oke, dari pilihan-pilihan tadi, nah maka terpilihlah yang H3PO4 dan H2O. Oke, lanjut ya untuk nomor 2. Nomor 2, menurut pernyataan Arrhenius, senyawa berikut yang merupakan kelompok asam. Berarti kita harus berpatokan pada asam basanya Arrhenius. Nah, di mana asam basa Arrhenius dia menyebutkan bahwa kalau asam itu apa? Zat yang dapat melepaskan H+, sedangkan basa zat yang dapat melepaskan OH-. Oke. Dalam reaksinya ya tentunya ya. Nah, ini langsung saja bisa ya. Cari yang kalau dia melepaskan H+, berarti dia asam, berarti dia pasti punya H+, tapi tidak selalu, tapi kebanyakan dia punya H+. Kalau yang A di sini kan ada yang namanya CaOH, berarti dia melepaskan OH dong, berarti dia basa, berarti bukan yang ada OH-nya ya. Yang paling sederhana cara seperti itu. A bukan, kemudian B bukan ya, karena di sini ada NaOH, ini juga CaOH. Kemudian yang C, apakah ada OH? Nah, ini terpisah CH3CO sama H ya, bukan ya, ini asam juga, ini asam juga, ini asam juga, asam fosfat, asam sulfat. Oke, pilihannya yang C. Yang D salah, kenapa? Karena ada OH-nya di sini juga, ini juga ada OH-nya. Oke ya. Baik, cukup sekian dulu, kita lanjutkan di video selanjutnya.